Sebenarnya nggak ada masalah, mau diucapkan sekali juga nggak ada masalah. Bahkan andai khilafah tidak disebutkan dalam Al-Quran juga tidak masalah. Karena ajaran Islam itu tidak hanya bersumber pada Al-Quran. Ajaran Islam itu dua sumber utamanya, al-masdarur ro'isi, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Posisi sunnah itu seperti Quran dalam aspek hukum. Apa yang diwajibkan oleh as-sunnah misalnya sama dengan yang diwajibkan dengan Quran. Katakanlah misalnya dalam Quran yang disebutkan wa aqimus shalah. Ya, maka aqimus shalah. Tidak ada disebutkan sholatud duhur, sholat asar. Yang ada aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anul fajr. Tapi jumlah masing-masing sholat tidak disebutkan. Apakah dengan alasan itu lalu kemudian kita boleh misalnya sholat duhur hanya 2 rakaat karena tidak disebut dalam Quran? Tidak, karena Al-Quran itu as-sunnatu dalilun syar'iyyun kal Quran dalam aspek hukum. Maka kalau kita kembali pada khilafah tadi yang justru tegas apa itu khilafah, banyak dalam hadis-hadis Nabi tadi yang saya sebutkan. Itu sebut Nabi menyebutkan misalnya khilafah. Ketika beliau menyebutkan bahwa setelah masa nubuwah, beliau menyebutkan khilafatan ala minhajun nubuwah. Ketika ada kata-kata khalifah, itu beliau merujuk adalah kepala negara yang seperti yang tadi saya katakan tadi. Dan bahwa khalifah itu hanya satu orang, itu jelas dalam hadis Nabi disebutkan. Man atakum wa amrukum jami'un fasuqqa asahu farraqa jama'atu faktuluh, bunuhlah dia. Bunuh itu artinya sudah hukuman dasar itu. Tidak ada pilihan lain. Idza buya di khalifatil faktul akhar faktuluh, bunuh. Sehingga seperti yang dikatakan Imam An-Nawawi tadi disebutkan mereka berijma atas itu, atas wajibnya khilafah, bahkan disebutkan ittafaqal ulama'u ala annahu la yajuzu ayyuqada li khalifataini fi asrin wahid. Beliau jelas sekali mengatakan ittafaqul ulama. Para ulama itu bersepakat untuk tidak boleh mengangkat 2 orang khalifah dalam satu masa. Jadi saya ingin sampaikan di sini bahwa sebenarnya suatu hukum tidak harus disebutkan dalam Al-Quran. Hukum bisa disebutkan dalam hadis, bahkan juga termasuk wajib andai tidak disebutkan dalam hadis Nabi. Contoh misalnya gini. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga penarik pajak. Ini menjadikan pajak tidak boleh diambil. Atau misalnya Rasulullah mengatakan riswah nggak ada dalam Quran, tapi ada dalam hadis Nabi. Beliau mengatakan la'natullahi 'alar rashi wal murtasi. Maka dalam kitab usul fikih nanti ada penjelasan tuh tentang posisi sunnah. Sunnah itu yang pertama bisa menjadi bayanil Quran, tapi sunnah bisa menjadi ya'ti bi hukmin jadid, datang dengan hukum baru yang tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Jadi nggak ada masalah. Ya, jadi tidak bisa itu menjadi ukuran kalau begitu tidak diwajibkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menafsirkan Quran, itu juga tentu harus kembali kepada ahlinya. Jadi misalnya menyebutkan tentang tadi wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ada satu penjelasan dari seorang ahli tafsir yang itu sudah diakui oleh dunia. Siapa? Al-Imam Al-Qurtubi. Di dalam kitab tafsirnya judulnya Al-Jami' li ahkamil Quran. Ketika menjelaskan ayat tentang wa id qala rabbukal malaikati inni ja'ilun ila akhiri, apa beliau katakan? Hadhil ayat. Jelas tuh. Itu pada poin al-khamisah, poin yang kelima. Beliau mengatakan hadhil ayatu aslun fi nasbi imamin wa khalifatin. Jadi beliau mengatakan hadhil ayat ini aslun itu artinya dasar, bisa juga dalil. Aslun untuk menyebutkan tentang wajibnya mengangkat imam, binas bin khalifah. Ya. Dan di akhir kalimat itu dikatakan apa?
la khilafa baina dzalika bainal ummah walal a'immah illa ma ruya anil asab. Bahwa kewajiban khilafah itu sesuatu yang tidak ada perbedaan antara para imam dan umat kecuali anil asma ruya anil asam, kecuali oleh al asam. Siapa al asam? Boleh katakan bahwa disebut asam disebutkan karena anis syariati asam. Dia disebutkan asam orang yang tuli karena dia tuli dari syariah. Jadi kalau kita kembali tentang katakanlah meski tidak disebutkan dalam Quran, para ahli tafsir itu menjadikan ayat itu diantaranya adalah ayat yang menunjukkan wajibnya mengangkat khalifah. Meski sebenarnya di dalam Quran sendiri tadi saya katakan banyak ayat yang tidak mungkin bisa diterapkan kecuali ada khilafah. Coba sekarang bagaimana menerapkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Bagaimana menerapkan ayat fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi'ahum. Bagaimana menerapkan ayat ini tadi? Ini yang kemudian para fuqaha menyebut ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajibannya kecuali dengan sesuatu itu, wajiban itu, maka bahwa wajib. Maka sesuatu itu yang menjadi penyempurna itu menjadi wajib. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, pertemuan tentang Sakifah Bani Sa'idah. Yang disebut tadi peristiwanya insidental. Ya. Ya mungkin bisa seperti itu tadi, bisa ditafsirkan seperti itu. Tapi setidaknya seperti yang tadi disebutkan itu ada ulama yang kredibel. Ulama dari Madhab Syafi'i, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang tadi disebutkan dalam kitab Suwaikul Mukhriqah. Dalam kitab itu disebutkan I'lam A'doin. Ketahui juga annas sahabata ridwanullahi alaihim ajma'u ala nasbal imami ba'dan khiradil nubuwah wajibun. Bahwa semua sahabat itu sepakat mengangkat imam setelah wafatnya Rasulullah, setelah berlalunya Rasulullah adalah wajib. Ada kalimat begini dari kalimat Ibnu Hajar Al-Haytami itu begini. Bal ja'aluhu ahammal wajibat. Itu bukan kalimat saya, itu kalimat seorang ulama kredibel. Apa lu katakan? Bal ja'aluhu ahammal wajibat. Bahkan ja'aluhu. Ja'aluhu itu siapa? Ajma'ul sahabat. Sahabat tadi. Mereka menjadikan hu itu siapa? Nasbal imam. Mengangkat imam itu ahammal wajibat. Wajibat yang paling penting. Apa alasannya? Ada lanjutannya tuh. Haisustaghallu bihi an dafni Rasulillah SAW. Karena mereka telah menyibukkan diri bihi, kembali dengan itu, dengan urusan apa? Nasbal khalifah tadi. An dafni Rasulillah SAW, dari mengurus jenazah Nabi SAW. Jadi kalaupun mereka insidental, kalau mereka menganggap mengurus jenazah Nabi, mestinya melarang. Jangan bahas itu. Nanti dibahas setelah Nabi Rasulullah SAW wafat. Mestinya begitu. Andai itu tidak merasa penting, mesti ditutup untuk pertemuan itu. Bahkan dilarang. Kalau dafnu Rasulullah SAW itu lebih penting. Tapi mereka justru membicarakan itu. Bahkan mereka baru dafnu Rasulullah setelah mereka mengangkat itu. Jadi artinya bahwa kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami juga saya kira luar biasa ketika belum menyimpulkan bal ja'aluhu ahammal wajibat.